Ya, silakan Bu Yayi. Iya. Kuliah dari saya cukup sekian ya. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bu Nur, sebentar. Bu Nur meninggalkan ruangan atau tidak, Bu? Oh, saya masih di sini. Masih Saya di mau situ ke ya? Barangkali toilet nanti ada yang sebentar. perlu ditambah. Iya, ya. Oke, oke. Oke. Oke, baik. Selamat pagi semuanya ya teman-teman di angkatan 2020. Suaranya mana ini? Halo Bu Yai. Ya, oke. Ya, selamat pagi ya. Jadi saya minta izin ini kepada Bu Nur Rahmawati untuk masuk di waktu kuliahnya Ibu Nur karena eh, saya ingin menyampaikan ya sosialisasi dari apa yang sudah kita eh, informasikan sebelumnya beberapa saat yang lalu gitu. Kalau di prodi arsitektur itu di prodi arsitektur tahun ini kita mendapat program kompetisi kampus merdeka dari Dikti gitu. Dan salah satu programnya itu ada beberapa program, tapi pada intinya adalah program itu untuk membawa mahasiswa itu untuk lebih banyak belajar di luar kampus. Ya kebetulan untuk belajar di luar kampus mahasiswa itu yang menjadi PI-nya adalah saya ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu programnya itu yang kita tawarkan, kemudian nantinya akan seperti apa gitu ya. Ini kalau saya boleh tahu yang ada di sini angkatan 2020 sudah semuanya atau belum ya? 81 ini sudah semuanya atau masih ada lagi? Sudah saya umumkan di grup ACLS, Bu. Di grup. Masih ada yang lain ya? Nah, itu saya sebenarnya sasaran kita adalah seluruh angkatan 2020 karena kita kan nggak ngerti ya, barangkali yang tidak ada di sini itu mereka juga sebenarnya ingin dan berpotensi untuk ikut dalam program magang ini gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, mungkin saya izin share screen dulu ya, menyampaikan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan program NDKM. Ya, boleh masuk Bay, silakan Mas. Saya juga sampaikan ke beberapa kemarin. Monggo silakan. Baik, jadi program ini hari ini adalah sosialisasi magang. Kita sebenarnya ada 3 magang yang untuk kegiatan di prodi arsitektur. Yang pertama adalah kredit transfer, ya artinya teman-teman mahasiswa itu akan pergi ke kampus lain gitu ya, untuk mendapatkan mata kuliah seperti full di 1 semester itu. Jadi artinya mereka betul-betul akan belajar tidak di UMS pada semester depan itu, tapi mereka akan pergi ke kampus lainnya. Untuk sosialisasi untuk hari ini mungkin bukan hanya magang kewirausahaan, tapi juga magang profesional maupun sedikit akan saya sampaikan tentang credit transfer ya. Mungkin perlu diingat sama teman-teman bahwa sosialisasi ini hari ini hanya sebagai pengantar ya, pengantar sangat awal sekali, karena harapannya nanti di hari Kamis itu akan ada sosialisasi yang lebih harapannya akan lebih lengkap ya, yang akan mengundang juga Mas Ongki dari alumni kita yang sudah berada di Jakarta dan beliau sudah punya banyak pengalaman terkait dengan bagaimana perekrutan dari arsitek, kemudian teman-teman itu ketika terjun ke profesional itu sebenarnya apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan kurikulum vitae gitu, karena kurikulum vitae itu adalah branding kita secara personal gitu ya. Kalau misalkan kita melamar ke satu perusahaan ataupun nanti ketika kalian itu akan melanjutkan sekolah S2 maupun S3, itu yang kalian akan tampilkan itu bukan kalian sendiri datang secara pribadi, tapi adalah kurikulum vitae itu yang mewakili siapa diri kalian gitu ya. Jadi kalau kurikulum vitae itu disiapkan dengan asal-asalan, tentunya nanti akan
membuat citra diri kalian itu menjadi tidak sesuai dengan sesungguhnya gitu ya. Jadi itu akan sangat merugikan karena pihak dari kantor perusahaan ataupun kampus tempat kalian nanti akan melamar itu yang dilihat adalah dokumen. Jadi dokumen itu harus tetap bisa berbicara, mencerminkan kalian seperti mencerminkan kalian sebagai pribadi yang baik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi hari Kamis nanti kalian saya harapkan untuk join juga melalui Zoom. Nanti akan dikirimkan linknya. Baik, ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi Arsitektur tahun 2023 ya. Sebenarnya program ini bisa untuk 2 tahun gitu ya, tapi kita 1 tahun dulu. Setelah 1 tahun ini nanti akan dilihat oleh Dikti, nanti akan dievaluasi apakah pelaksanaan pada program 2023 itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil, maka akan dilanjutkan lagi untuk di tahun 2024. Jadi oleh karena itu sangat penting peranan dari mahasiswa juga. Jadi kalau mahasiswa itu nanti ketika itu membawa prestasi yang baik, artinya feedback dari perusahaan atau dari kampus lain itu baik terhadap kita, maka ada penilaian positif yang membuat poin kita itu menjadi naik. Gitu. Nilai kita bagus sehingga ada kemungkinan kita direkomendasikan lagi untuk bisa menerima kompetisi ini lagi di tahun depan, gitu ya. Untuk tahun 2023 ini penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi ini beberapa hal yang menjadi landasan ya. Pada prinsipnya semua mata kuliah yang mendukung tercapainya CPNS itu hanya selesai di semester 6. Semester 6 ini kalian sudah menyelesaikan semua teori. Dan itu juga yang kami sampaikan kepada perusahaan bahwa nanti kita akan mengirimkan mahasiswa ini yang sudah selesai semua teorinya. Sehingga bisa dipastikan bahwa teman-teman mahasiswa yang datang ke sana itu adalah mereka yang sudah memiliki kualifikasi teori yang mumpuni gitu ya. Teori maupun skill yang sudah baik. Karena di semester 7-8 itu nanti kalian kan tinggal seminar, kemudian KP ya, SKPA dan Stupa 7 ya, di mana semuanya itu nanti bisa dikonversi ke mata kuliah magang. Seperti itu ya. Karena itu maka yang dikirimkan untuk program magang, baik itu magang ke profesional atau magang konsultan maupun magang kewirausahaan adalah teman-teman yang berada di semester 7 ya. Kemudian mahasiswa yang akan belajar di luar kampus UMS diharapkan sudah mengambil mata kuliah dasar yang merupakan keunikan lulusan. Ya, ada mata kuliah Stupa itu harapannya sampai Stupa 6 itu harus sudah beres dulu ya. Kemudian struktur, kemudian apalagi itu termasuk agama dan bahasa Inggris dan sebagainya ya, karena itu juga merupakan penunjang ketika kalian terjun ke masyarakat, kalian dituntut untuk bisa komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau kebetulan kalian nanti mendapatkan tempat magang di tempat yang dia memiliki afiliasi dengan luar negeri misalkan. Karena harapanku pun kalian bisa mengambil tempat magangnya itu di tempat yang terbaik gitu ya. Kalau bisa internasional lebih bagus lagi. Gitu. Kemudian kemampuan skill juga, kemampuan agama juga ya. Jadi lulus agama karena etika, kemudian sikap, perilaku itu juga nanti akan merupakan satu poin penilaian diri yang baik di perusahaan. Ya, karena kalian nanti berkumpul dengan banyak orang, kemudian kalian akan harus berhadapan dengan orang baru, ya, berhadapan dengan pimpinan, mungkin berhadapan dengan orang yang lebih rendah lagi, levelnya atau jabatannya itu lebih rendah, nah, itu kalian bisa bersikap yang baik kepada pimpinan maupun kepada bawahan, itu kalian bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian mahasiswa diperbolehkan mengambil kredit transfer untuk kuliah di luar kampus di semester 5 agar dapat memenuhi full 20 SKS dalam 1 semester. Nah, ini sebabnya kenapa kredit transfer itu hanya ditawarkan kepada semester 5. Karena kalau ditawarkan kepada semester 7, nanti kalian akan kehilangan banyak mata kuliah. Karena di semester 7 itu kan kalian tinggal sedikit ya yang harus diambil mata kuliahnya, sehingga akan lebih tepat kalau kredit transfer itu ditawarkan kepada adik-adik yang berada di semester 5. Gitu. Kemudian pelaksanaan kegiatan magang profesional dan kewirausahaan kampus Merdeka ini dapat diambil mahasiswa di semester 7
Mengingat di semester ini mahasiswa sudah menyelesaikan sebagian besar mata kuliah wajib dan telah memenuhi persyaratan minimal untuk diterjunkan bekerja dalam tim profesional atau komunitas di luar kampus. Ya. Kalau di biro konsultan atau kontraktor, nanti kalian bekerja dalam tim profesional. Kalau kewirausahaan, barangkali juga kalian nanti akan bekerja dengan komunitas. Ya. Semua mahasiswa yang mengambil program Kampus Merdeka harus kembali ke kampus di semester 8 untuk mengerjakan SKPA dan TA sebagai persyaratan kelulusan sebagai sarjana S1 program studi arsitektur. Ya, jadi ini harapannya sih di semester nanti, semester depan itu, kalian betul-betul full berada di tempat magang, sehingga tidak ada ceritanya misalkan kalian itu hanya 10%, hanya 30%, misalkan sehari datang, besoknya lagi bolong nggak datang gitu ya. Itu karena itu akan menjadi penilaian yang buruk ya, untuk bukan hanya kepada kalian secara pribadi, kepada kampus juga akan menjadi catatan gitu. Artinya itu akan merugikan untuk adik-adik tingkat juga ya. Jadi harapannya kalian bisa membawa nama baik sehingga akan memberikan manfaat juga bagi adik-adik di bawah kalian gitu ya. Oke, ini sebenarnya ada 8 ya contoh kegiatan pembelajaran di luar kampus yang ditawarkan oleh Dikti, tapi yang kita ambil atau kita lakukan pada semester ini hanya 3, yaitu pertukaran pelajar ini atau pertukaran mahasiswa, kemudian magang praktek kerja dan kewirausahaan dan kegiatan wirausahaan ya. Jadi ada 3 pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktek kerja dan kegiatan wirausaha. Nah, nanti teman-teman bisa pilih kalau misalkan ada di antara kalian itu yang saat ini sudah punya usaha atau sudah punya interest di bidang wirausaha gitu ya. Itu kalian nanti bisa juga untuk memilih magang di kegiatan wirausaha. Karena saya tahu teman-teman ini juga ada kan yang misalkan sudah mulai merintis untuk mungkin berjualan sepatu, fashion gitu ya, atau kuliner ya. Yang kemarin di bulan puasa juga mulai usaha-usaha kuliner mandiri. Nah itu silakan nanti kalian mencari kira-kira kalian itu interestnya di mana. Karena ketika kalian melakukan magang, baik itu magang profesional atau magang kewirausahaan, itu kalian harus betul-betul menyukai apa yang kalian kerjakan ya, sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal ya. Ini program magang mahasiswa Kampus Merdeka tahun 2023 yang ada di Prodi. Ini adalah kita punya tema besar seperti ini. Jadi kegiatan belajar dan magang mahasiswa program. Jadi mengambil temanya penguatan soft skill dan kompetensi pendukung SDGs melalui belajar di luar kampus. Ini kita bawa diusung oleh Prodi Arsitektur karena kita melihat bahwa memang teman-teman mahasiswa itu sangat memerlukan penguatan soft skill karena kemampuan-kemampuan seperti komunikasi, kemudian kemampuan untuk presentasi, gitu ya, kemampuan-kemampuan skill-skill yang dibutuhkan termasuk juga nanti skill komputer dan sebagainya itu masih sangat dibutuhkan, sehingga itu yang kita angkat sebagai tema keseluruhan dari program kompetisi Kampus Merdeka itu. Jadi kita menceritakan kepada Dikti kondisi UMS itu seperti apa, kondisi mahasiswanya seperti ini, kita masih membutuhkan banyak sekali pembelajaran tentang ini, gitu ya. Maka itu yang kita jadikan sebagai tema atau tujuan supaya nanti semua program yang kita bawa itu akan mengarah ke situ. Jadi meningkatkan kemampuan mahasiswa tentang soft skill maupun kompetisi pendukung SDGs ya, karena kita tahu Sustainable Development Goals itu saat ini menjadi isu dunia dan semua aspek itu sekarang sudah mengarah ke sana. Ini juga SDGs ini nantinya akan sangat menguntungkan ketika kalian terjun ke masyarakat, karena ini setiap perusahaan, kemudian setiap baik itu usaha wirausaha atau profesional itu semuanya sekarang sudah mengarah kepada green atau sustainable gitu ya. Jadi kalau kita dari sekarang itu sudah semakin concern ke sana, nanti bekal teman-teman mahasiswa itu harapannya akan semakin banyak gitu ya. Seperti itu, ini temanya, tema besarnya ya.
Nah, ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah peningkatan pengalaman belajar mahasiswa melalui credit transfer. Ini mungkin kita skip ya, karena ini untuk adik kelas. Kemudian yang kedua, aktivitas keduanya adalah peningkatan kemampuan kompetisi mahasiswa melalui kegiatan magang profesional. Jadi bagaimana supaya mahasiswa arsitektur itu punya daya saing yang cukup tinggi gitu ya, sehingga mampu bersaing dengan teman-teman dari kampus lain yang mungkin dilihat mungkin kita tidak tahu sebenarnya seperti apa, tapi kelihatannya mungkin mereka dari kampus-kampus besar gitu, dari ITB, dari UI, misalkan dari UGM gitu. Kita akan melihat sebenarnya kompetisi mahasiswa kita itu bagaimana sih posisinya dengan kampus-kampus itu gitu ya. Apakah kita sudah setara, ataukah mungkin hanya beda sedikit, atau ada bagian yang kita mungkin perlu ditambah gitu. Nah, gunanya nanti terjun ke kegiatan belajar di luar kampus itu adalah itu ya. Jadi teman-teman itu tidak berada di zona nyaman gitu. Kalau teman-teman ini hanya belajar di kampus, di kandang sendiri ya, teman-temannya itu mungkin sama-sama ada yang mendapatkan stupa yang sama, mendapatkan materi teori yang sama, pelatihan komputer yang sama, itu barangkali kalian unggul di antara teman-teman itu dan merasa mungkin saya sudah bagus, nilainya A semua gitu ya. Dan itu kadang-kadang bikin kita itu terlalu nyaman ya, zona nyaman, sehingga kita itu lupa bahwa di luar itu kita masih harus bersaing dengan teman-teman dari kampus-kampus lain gitu. Nanti kita di dunia kerja itu banyak sekali kompetitor kita itu, banyak sekali saingan kita yang akan sama-sama berjuang untuk mendapatkan posisi di masyarakat gitu ya. Sehingga ketika kalian melakukan kegiatan magang di luar kampus dan bertemu dengan teman-teman dari banyak kampus, itu harapannya nanti kalian bisa belajar gitu, melihat bagaimana sih sebenarnya. Dan kalau dari pengalaman dari kakak-kakak alumni yang sudah terjun ke masyarakat, itu ternyata bahwa kemampuan anak arsitektur UMS itu tidak kalah ya dengan teman-teman dari kampus negeri yang besar-besar itu, karena secara skill, kemudian secara desain itu mereka bagus-bagus. Hanya biasanya catatannya adalah karena anak-anak arsitektur UMS itu seringkali tidak percaya diri gitu, ketika menyampaikan konsep itu, presentasi itu tidak kurang pede gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman dari negeri, dari UI, dari ITB, itu mereka lebih percaya diri. Hingga kadang-kadang itu gambarnya itu yang mengerjakan adalah anak dari UMS, tapi yang presentasi adalah teman-teman dari kampus yang lain yang mereka lebih jago. Sehingga yang dapat nama ada yang presentasi. Gitu. Dan itu akan sangat merugikan. Nah, dengan kita magang, teman-teman jadi bisa belajar gimana sih caranya kita presentasi, gimana caranya komunikasi, gimana caranya meningkatkan kepercayaan diri gitu ya, sehingga bisa presentasi dengan mantap gitu ya di depan klien atau di depan pimpinan, di depan tim teman-teman gitu ya, seperti itu. Nah, ini latar belakangnya skill mahasiswa dalam penguasaan software desain dan kemampuan komunikasi interpersonal ya, artinya komunikasi dengan sesama rekan, kemudian komunikasi ke pimpinan atau ke orang yang lebih tinggi itu perlu ditingkatkan. Jadi kami melihat itu, dan itu kami peroleh dari stakeholder yang dimana teman-teman itu melakukan KP selama ini, kakak-kakak tingkat melakukan KP atau alumni yang lulus itu bekerja di satu perusahaan, itu kami meminta feedback dari pemiliknya, ownernya. Seperti apa sih alumni UMS itu ketika terjun ke masyarakat, apa yang perlu ditingkatkan, ya itu kami semua tanyakan, sehingga kemudian kami mendapatkan feedback bahwa ternyata masalah komunikasi, kemudian ada beberapa penguasaan software itu masih perlu ditingkatkan. Karena itulah maka ini kita buat, gitu. Program ini kita rancang seperti ini. Nah, skill tersebut diperlukan seiring dengan tantangan kebutuhan dunia profesional. Hal ini mendorong prodi arsitektur untuk menambah pengalaman dan keterampilan mahasiswa melalui kegiatan magang di dunia usaha dan dunia industri. Ilmu dan pengalaman yang didapatkan dari kegiatan magang di luar kampus diharapkan akan menjadi bekal mahasiswa untuk berkarir dengan lebih baik dan memiliki jaringan profesional yang semakin luas. Kata kunci lainnya adalah jaringan ya, artinya koneksi. Begitu kalian keluar ke masyarakat, kalian membawa diri kalian seperti tadi branding, ya, kalian tunjukkan kemampuan terbaik kalian, sehingga kalian akan mendapatkan
record ya, dikenang atau dikenal sebagai seorang pribadi yang baik, yang pekerjaannya itu bertanggung jawab, gitu ya. Nah, itu akan membuka jaringan profesional yang semakin luas. Ya. Seringkali ketika teman-teman itu magang, kalau dari tempat perusahaannya itu suka melihat anak ini potensi, itu sudah dicin biasanya, wah anak ini kalau udah selesai magang nanti saya tarik aja dia kerja di sini gitu. Ya, jadi teman-teman ketika magang itulah kesempatan untuk menunjukkan versi yang terbaik dari kalian. Gitu ya. Kalau misalkan pun ketika masuk itu kalian masih, aku kok belum bisa ini, misalkan ada yang belum menguasai apa, itu kalian segera kejar dengan belajar. Ya. Jangan kemudian malah minder, tapi kalian jadikan itu sebagai satu tantangan sehingga kalian mencambuk diri untuk lebih giat lagi menambah apa yang kurang, gitu ya. Karena ketika sudah terjun ke luar kampus, itu kalian bertemu dengan banyak orang dan akan membuka jaringan yang semakin luas untuk karir kalian di masa depan. Gitu ya. Ini aktivitas kedua. Oke. Tujuannya adalah memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja, keterampilan soft skill melalui kegiatan magang profesional, mengembangkan keterampilan di bidang penguasaan software desain dan teknik komunikasi interpersonal secara visual dan secara verbal. Ya. Artinya gambar, grafis maupun secara komunikasi kata ya, secara lisan. Outputnya apa? Outputnya itu nanti adalah laporan hasil magang profesional mahasiswa, kemudian laporan evaluasi dari mitra. Jadi kami pun akan meminta dari pihak perusahaan itu untuk memberikan laporan terkait dengan kinerja kalian ketika berada di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi nanti akan ada penilaian. Kami akan memberikan rubrik penilaian untuk perusahaan. Ini mahasiswa harus mendapatkan keterampilan atau kemampuan ini ya, sesuai dengan mata kuliah yang nanti akan dikonversi gitu. Karena kalian tidak belajar itu di kampus, mata kuliah itu akan kalian konversi ke magang, sehingga nanti dalam proses magang itu hal-hal itu harus bisa di cover ketika kalian berada di lokasi magang, gitu ya. Sehingga harapannya nanti selalu akan ada komunikasi terus. Jadi kami akan memantau dari kampus itu akan ada komunikasi dengan supervisor perusahaan, sehingga nanti kami betul-betul tahu mahasiswa itu seperti apa, prosesnya atau kelebihannya apa, kekurangannya apa, termasuk nanti bukan hanya mahasiswa, tapi juga akan sampai pada kurikulum. Gitu. Jadi kalau misalkan memang ada mahasiswa itu belum bisa seperti ini karena kurikulum kita ternyata belum ada, gitu. Jadi itu juga akan menjadi evaluasi untuk kami di Prodi Arsitektur, gitu ya. Kemudian aktivitas yang ketiga ini adalah magang wirausaha ya. Jadi kita magang itu nanti ada dua, ya magang ke biro konsultan ataupun magang ke industri ya. Industri itu bisa segala macam, bisa industri kawasan ya, seperti industri batik tempatnya Pak Alfa itu, atau mungkin ada industri lain yang berpeluang untuk kalian masuk ke dalamnya, itu nanti juga akan kita pertimbangkan untuk mengirim kalian ke sana gitu. Ya. Nah, selain industri itu juga, konsultan itu juga bisa merupakan wirausaha ya, karena ketika kalian masuk ke sebuah biro konsultan, barangkali bukan hanya pengetahuan atau ilmu tentang profesionalisme aja yang diajarkan, tapi di sana juga ada pengetahuan tentang bagaimana sih cara untuk membangun sebuah biro konsultan atau CP gitu ya. Kalian juga bisa dilakukan. Jadi kalian tetap bisa masuk ke kantor biro konsultan atau CP itu untuk belajar tentang bagaimana sih cara membuka wirausaha untuk mendirikan sebuah biro konsultan. Itu juga bisa. Ya. Artinya sama-sama di biro konsultan, tapi tujuannya yang satu untuk wirausaha, yang satunya lagi adalah untuk profesional ya. Biasanya kalau yang untuk profesional itu nanti arahannya kita adalah ke kantor konsultan yang cukup besar gitu ya, sehingga menangani desain atau proyek yang cukup besar. Sedangkan untuk yang wirausaha itu mungkin justru biro konsultan yang agak kecil, sehingga masih untuk proses-proses manajemennya, kemudian cara mendirikan PT atau perusahaan atau CV-nya itu akan lebih mudah untuk diikuti oleh teman-teman. Ya.
Tujuannya ini menambah pengalaman kerja di bidang profesional dan wirausaha ya, mengembangkan kemampuan skill, software, dan komunikasi, serta kemampuan entrepreneur ya. Kalau ini arahnya langsung ke entrepreneur. Outputnya apa? Outputnya nanti kalian ketika selesai magang itu diharapkan untuk membuat satu proposal kegiatan wirausaha atau startup mahasiswa. Kemudian ada laporan sama ya, laporan evaluasi dari mitra wirausaha BIDI terhadap mahasiswa yang magang di luar kampus. Seperti itu. Untuk prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi ada, nanti kami akan susun lagi, kalau ini masih secara umum ya, mendaftar, kemudian menyusun, barangkali kalian sudah punya ide, itu boleh juga disampaikan dulu. Kemudian nanti kami juga akan berusaha mencarikan untuk tempat magang kewirausahaannya. Tapi kalau teman-teman di sini juga punya ada wawasan, ada referensi di mana tempat untuk magang yang wirausaha yang kalian lihat atau kalian sudah menilai itu baik, itu barangkali kalian bisa usulkan ke prodi juga, nanti kami lihat profilnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bu Yai, izin bertanya boleh? Boleh, sebentar ini saya stop dulu ya. Ini Mbak Bina, oke silakan Mbak. Bu, terkait magang wirausaha itu, apakah harus relevan dengan arsitektur atau tidak ya, Bu? Contohnya apa Mbak Bina? Contohnya misal kayak kafe atau travel dan lain sebagainya, itu kan kurang relevan ya dengan bidang kita. Apakah itu apakah bisa tetap dikonversi atau tidak ya, Bu? Kafe atau travel gitu ya. Ada beberapa hal sebenarnya ini kami masih di prodi itu masih menyusun pedoman Mbak. Jadi pedoman untuk teman-teman itu magang, terutama yang magang wirausaha ya, karena kita tuh kami dari prodi itu sebenarnya ketika melepas teman-teman itu untuk terjun ke magang di luar kampus itu kami cukup harus selektif gitu, harus hati-hati karena apa yang tidak kalian dapatkan di semester 7 itu harapan kami semoga itu bisa di cover di tempat magang. Jadi kami menitipkan beberapa substansi materi ini harus didapatkan di sini, tentang ini, tentang ini. Nah, tentang wirausaha itu nanti coba dari Mbak Bina nanti kami tampung dulu ya, tentang travel ataupun cafe itu nanti kita kami sampaikan ke prodi dalam rapat besok gitu ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya sih untuk magang itu boleh apa saja bidangnya kalau dari Dikti ya, boleh apapun lah sebebas-bebasnya gitu. Cuma kita pengen supaya meskipun itu di cafe atau di travel atau di apapun, tetap ada kaitannya dengan arsitektur. Karena barangkali beberapa teman di sini saya coba sih. Kemarin mungkin yang KKL di Jakarta, ada nggak yang kemarin ikut diskusi dengan Mas Ongki, dengan ada Mas Said ya, ini ada Mas Said ikut kemarin tuh. Jadi ada Mbak Hani dan Mbak Ria itu, mereka itu bekerja di KFC dan di McDonald di Jakarta. Kelihatannya nanti hari Kamis barangkali akan saya undang ya di Zoom, supaya bisa cerita secara langsung kepada teman-teman. Ternyata peluang arsitek bekerja itu sangat luas. Kalau kalian sudah pergi ke Jakarta, teman-teman alumni yang berada di Jakarta itu menyampaikan bahwa pekerjaan arsitek itu sangat luas, Bu. Bahkan KFC, McD itu mereka sangat membutuhkan arsitek. Bukan sebagai sebagai pramusaji atau melayani pembeli gitu, tidak. Gitu. Barangkali kafe juga akan seperti itu. Tapi seperti kalian tahu, retail seperti KFC, McDonald itu kan mereka selalu membuat tempat baru ya. Di semua kota itu ada. Nah itu mereka yang mendesain. Di situ ada jasa arsitek, ada arsitek yang di-hire oleh perusahaan, kemudian mereka pekerjaan itu ada terus gitu, mendesain di mana di setiap kota yang ada di Indonesia, dan mereka bahkan berafiliasinya sampai ke luar negeri itu. Karena seperti kita tahu kalau McDonald itu kan di mana Amerika ya, seperti itu. Jadi langsung dari sana, termasuk ketika mendesain sebuah dapur itu harus seperti ini geraknya, misalkan susunannya misalkan harus menggoreng dulu, kemudian harus kemudian meniriskan minyaknya dan sebagainya, itu mencuci dan sebagainya. Itu arsitek harus betul-betul precise gitu ya. Jaraknya harus sekian, tidak boleh ini melompati kegiatan yang ini melompati kegiatan yang lain, itu harus sangat diperhatikan gitu.
Artinya dalam satu retail pun yang kita lihatnya itu sebagai wirausaha, ternyata di dalamnya banyak aktivitas kearsitekturan gitu ya. Nah itu kita belum lihat kalau untuk travel dan cafe itu mungkin kita nanti perlu lihat kafenya kafe apa, kemudian bisa nggak itu nanti kita arahkan untuk ke arsitektur. Kalau bisa nanti mungkin bisa kita melepas teman-teman untuk pergi ke sana. Gitu Mbak Pina ya. Nanti ini saya tampung dulu Mbak, yang saya sampaikan. Baik, Karena terima kasih. memang hari ini juga saya ingin menjaring itu dari teman-teman itu kira-kira ada ide apa saja untuk wirausahanya. Karena wirausaha ini yang kita masih agak cukup sangat hati-hati ya untuk menentukan objeknya kemana. Kalau yang konsultan, insya Allah kita sudah mulai bergerak, jadi sudah ke Urbani kemarin. Urbani itu juga menunjukkan sambutan yang positif, ya. Meskipun dari Urbani Pak Ridwan Kamil ya di Bandung itu tidak bisa menerima banyak karena mereka itu sangat ingin agar peserta magang yang ada di Urbana itu datang dari banyak kampus gitu. Bukan hanya didominasi oleh satu kampus, tapi mereka ingin seluruh barangkali kalau dari 10 orang itu ya dari 10 kampus gitu, karena mereka ingin agar setiap kampus itu saling melengkapi. Setiap mahasiswa yang magang itu bisa saling melengkapi, kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, seperti itu. Kalau mungkin saya boleh tahu teman-teman di sini yang berminat untuk ikut magang profesional siapa saja? Mungkin boleh raise hand. Oke. Mas Anggas, terus. Oke. Oke. Oh ya, saya belum sampaikan ya, untuk magang profesional itu kita ada 35 kursi, gitu, 35 kuota. Jadi kalau misalkan ini kurang dari 35, barangkali bisa masuk semua sih. Cuma nanti kita pengen sebelum berangkat itu tetap kami akan memberikan pembekalan supaya nanti kalian bisa memberikan yang terbaik di lokasi magang. Oke, ini baru 15, 14. Kalau yang ini magang profesional ini. Oke. Bentar. Ini saya lihatnya di mana ya? Ada yang bisa bantu mereka nggak ini yang present siapa saja? Saya agak kesulitan. Baik, teman-teman, untuk hari Kamis ya saya harapkan semuanya bisa datang karena di situ nanti kalian akan diberi seperti kemarin mungkin Mas Anggas, Mas Sayid ya masih ingat Mas Ongki menawarkan untuk membantu kalian menyusun CV gitu. Karena nanti seperti kemarin kami waktu ke Urbana itu, pihak Urbana itu kami tanya sama Urbana, ada nggak nanti untuk seleksi ketika masuk ke Urbana? Mahasiswa itu akan dites dulu atau ada persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika masuk ke Urbana atau tidak gitu. Mereka menyampaikan prinsipnya tidak ada, tapi mereka hanya akan cek dari CV dan portofolio. Ya. Nah, pada hari Kamis itu saya sudah meminta Mas Ongki untuk memberikan beberapa jam untuk menyampaikan teknik bagaimana cara menyusun kurikulum vitae itu yang bisa mengupgrade gitu, yang membuat kalian itu akan dilihat oleh si perusahaan seperti itu. Dan saya minta tambahan juga portofolio karena kemarin Urbana meminta itu. Jadi selain CV juga ada portofolio dari karya yang sudah pernah kalian buat, itu kalian susun dalam sebuah portofolio yang baik. Nah, saya sudah menyiapkan Google Drive. Saya minta nanti teman-teman itu mengisi ya. Jadi silakan nanti membuat kurikulum vitae, ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan, alamat gitu ya. Kemudian prestasi yang kalian punya. Misalkan kalian pernah ikut pelatihan apa, pernah ikut pelatihan kepemimpinan, ikut kegiatan organisasi apa, itu silakan kalian masukkan di situ. Itu untuk kurikulum vitae, kemudian kalian tulis dengan sebaik-baiknya, kemudian kalian submit di Google Drive. Dari situ nanti akan saya kirimkan ke Mas Ongki, supaya ketika hari Kamis, Mas Ongki bisa memberikan dari apa yang teman-teman kirimkan itu bisa di review, kemudian barangkali bisa menjadi contoh. Misalkan ada satu dari
siapa Mbak Devista, misalkan kurikulum kitanya itu akan dibaca, kemudian oh ini kurang bagus, harusnya seperti ini, barangkali bisa dibuat sebelumnya seperti ini, harusnya dibuat seperti ini. Karena kalau sudah ada contohnya nanti akan jauh lebih baik ya, lebih mudah untuk kalian memahami harus seperti apa kurikulum kita yang baik. Kemudian juga yang kedua adalah portofolio ya. Sementara ini yang kami tahu baru dari Urbana, karena Urbana itu minta ada CV dan portofolio. Jadi kami pengennya ketika kalian mengirimkan itu ya langsung diterima aja, nggak perlu ini kurang gitu kayak gitu. Ya. Nah, portofolio itu coba nanti kalian juga susun ya. Mungkin formatnya kalian buat dalam bentuk file PDF ya. Jadi kalian susun, mungkin ada covernya, kemudian kalian tulis itu proyek apa, stupa berapa mungkin ya. Stupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 barangkali kalau kalian ingin sampai 6. Kemudian teman-teman yang barangkali juga aktif di Sayembara bisa juga menampilkan produk desain dari Sayembara itu di dalam portofolio itu. Itu sementara itu yang saya tahu itu sih, nanti kalian susun, kemudian itu juga saya minta untuk dikumpul di Google Drive sebelum hari besok itu hari Selasa. Mungkin kalau bisa hari Selasa lebih bagus gitu ya, supaya Mas Ongki punya waktu cukup untuk melihat dan mempelajari sebelum nanti memberikan review di hari Kamis. Gitu ya. Sebentar, 35 resep. Gini, jadi kita punya 35 porsi untuk magang di biro konsultan dan 36 porsi untuk magang di wirausaha. Ya, jadi kita punya sekitar 70 ya, 70. Dan semuanya untuk angkatan 2020. Gitu. Jadi silakan. Oh ya, kalau dari link yang kemarin saya kirim itu ada Google Form itu yang mensyaratkan kalian untuk submit seperti itu web, kemudian seperti kemampuan software itu kemarin sebenarnya kami membuatnya sebagai standar awal ya, termasuk IPK ya, IPK 3,25 itu juga tidak harus segitu, karena pada prinsipnya nanti kemampuan kalian itu yang dilihat. Jadi secara real di lapangan itulah yang akan dinilai. Jadi kemarin kita tentukan 3,25, tapi di bawah itu pun jangan khawatir, karena kemarin saya dengar ada teman-teman juga yang minat, Bu, saya minat tapi IPK-nya kurang dari 3,25, nggak apa-apa, daftar aja ya. Jadi kalian nanti ini akan saya catat sebentar. Saya 25 orang itu siapa saja? Saya belum bisa lihat. Baik, nanti saya rekap dulu ya. Jadi yang daftar siapa aja, kemudian sebentar linknya saya share dulu untuk Google Drive. Teman-teman bisa ya kira-kira untuk mengirimkan CV dan portofolio. Kemudian kalau dari Andi Rahman, kami juga sudah ke sana. Ke Andi Rahman itu mereka akan ada tes lagi untuk menerima mahasiswa magang. Jadi saya kurang tahu karena kita belum ketemu lagi secara Zoom dengan Pak Andi Rahman itu. Beliau minta untuk ketemu dulu dengan Prodi untuk membicarakan apa saja yang nanti perlu menjadi persyaratan untuk teman-teman ketika magang di sana, atau berapa orang yang akan diterima dan sebagainya. Izin bertanya, Bu. Gimana? Oh, untuk list studionya yang akan digunakan untuk magang profesional itu ada apa aja ya, Bu? Selain ada Urbane, ada Andi Rahman. Iya, ini saya sedang ingin mencoba sebenarnya ke Xiao. Ada yang tahu Xiao nggak? Yang dengan Jerman itu, cuma belum. Jadi nanti karena kami belum ke sana, jadi mungkin by email dulu nanti akan kita surati. Syaratnya kalau di Xiao itu akan lebih berat kelihatannya karena mereka betul-betul full bahasa Inggris. Termasuk email dari kami itu nanti harus dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan coba tanyakan dulu, karena itu kan Jerman Indonesia ya, jadi kerja sama Indonesia Jerman, dan mereka sudah sangat internasional. Barangkali pun kalau misalkan ada yang diterima, itu juga sedikit sama seperti Urbani, barangkali tidak akan menerima terlalu banyak. Sebentar, linknya ada di mana? Sudah mau mulai, Mas? Belum kan? Belum mau mulai ya? Oh ya, lagi OTW dulu.
Ini linknya ya, Google Drive-nya. Semuanya teman-teman sanggup ya bikin CV ya. Saya rasa mungkin bisa deh kalau yang, oh iya, untuk mungkin saya perlu sampaikan untuk yang magang profesional maupun kewirausahaan itu nanti akan ada subsidi dari Dikti ya, itu Dikti diteruskan ke Prodi, nanti akan disampaikan ke teman-teman mahasiswa. Tapi sifatnya subsidi, jadi ada subsidi untuk transport. Jadi kalian misalkan nanti KP magang itu di Jakarta, akan ada transport pulang dan pergi ke Jakarta, kemudian satu kali PP, kemudian untuk biaya hidup selama nanti kalian magang itu sekitar 4-5 bulan, karena bulan yang ke-6 itu kalian akan pulang untuk menyusun laporan. Seperti itu. Akan ada subsidi, jangan full ya, kalau untuk biaya hidup tidak full, tapi ada subsidi dari Dikti. Yang besarnya akan sesuai dengan lokasinya. Jadi kalau lokasinya di Jawa Tengah, itu beda dengan di Jawa Timur atau di Jakarta atau di Bandung. Ya. Teman-teman sanggup ya bikin CV? Sanggup, Bu. Dan portofolio, ya dicoba dulu. Karena itu nanti akan menjadi apa? Betul-betul itulah yang akan nanti kalian bawa sampai lulus untuk portofolio. Jadi kalau sekarang mungkin masih sampai Stupa 6, nanti ketika kalian semester depan itu portofolionya bisa nambah. Termasuk kegiatan magang itu nanti kalau kalian lulus dari tempat magang itu jadi portofolio yang sangat menjual kalau kalian bawa kemana-mana gitu ya. Nama izin bertanya lagi, Bu. Iya, silakan. Mbak Anissa agak keras, jadi saya nggak pakai ini. Oh ya. Iya. Untuk yang di Gifom kemarin itu belum ada itu Bu yang buat meletakkan CV, baru motivation letter. Iya, belum ada. Jadi di sini aja deh nggak apa-apa, karena saya kemarin cek itu yang daftar baru beberapa orang, 1-2 orang gitu. Ya. Jadi kayaknya nanti kalian, saya langsung jaring di sini aja deh. Gitu ya. Kemudian nanti kalian kirimkan aja CV dan portofolio ke Google Drive yang saya kirim ini. Gitu. Kemudian sebelum hari Rabu ya, boleh misalkan Selasa malam, besok malam, karena bikin itu nggak lama deh. Karena kan sudah punya prestasi, kemudian bisa ditulis. Kalaupun ada yang pengen untuk kewirausahaan seperti Mbak Vina misalkan, boleh disampaikan nanti wirausaha itu misalkan travel atau kafe. Itu kafenya itu kafe apa, kafe di mana, profilnya kafe seperti apa. Kalau perusahaan travelnya itu seperti apa gitu ya. Manajemennya, struktur organisasinya itu boleh dituliskan. Sehingga nanti kami bisa menilai kira-kira kalau ada materi tentang arsitektural yang bisa diselipkan di situ itu di bagian apanya. Apakah barangkali desain untuk pool atau pool untuk kendaraan itu kan juga ada ya, jadi barangkali bisa seperti itu. Jadi ini dari yang raise hand sekitar berapa orang? Ya, misalnya harus catat dulu kan. Bu Yai, izin bertanya Bu. Iya silakan, siapa ini? Untuk saya Deviesta Bu. Oh iya Mbak Devsa. Untuk di Jaya CM sama di PUPR kira-kira ada lowongan nggak Bu? Di mana Mbak? Di Jaya CM Bu, di Biro Konsultan Engineering. Sama di PUPR. Boleh di mana PUPR? Ya di Dirjen Perumahan Bu, di PUPR. Itu kira-kira dari Prodi sendiri ada lowongan magang nggak Bu? Untuk kalau sementara ini kalau PUPR belum Mbak, tapi kalau PTPP kemarin kita sudah ke Jakarta ya dengan Mas Anggas dan kawan-kawan, itu PTPP juga menawarkan, mereka sangat terbuka sekali. PT Pembangunan Perumahan di Jakarta itu juga. Ya, nanti kita akan lihat deh kalau misalkan di sini nanti banyak sekali yang untuk yang magang profesional, kalau ternyata nanti lebih dari kuota, teman-teman yang lainnya mungkin ketika nggak ikut program ini juga nanti bisa dipakai sebagai tempat KP-nya ya. Meskipun nanti bedanya hanya tidak dapat subsidi gitu aja. Dan lamanya kalau KP itu kan hanya 2 bulan ya, kalau yang magang ini bisa 4-5 bulan. Oke. Di PUPR ya Mbak ya, PUPR dan Wijaya. Jaya CM Bu, Jaya CM itu di Bintaro Bu. Di mana Bintaro? Bintaro. Iya. Bintaro.
Mbak Devista boleh kirim profilnya ke saya ya, alamatnya, profilnya, nanti kami cek. Ya. Baik Bu, saya kirim WA ya Bu. Oke, iya. Terima kasih. Teman-teman juga boleh ya kalau ada tempat yang memang menurut kalian itu baik, kemudian tapi kami belum sampaikan, itu mungkin bisa diajukan. Jadi yang sementara ini yang kita sudah beberapa sudah kita jajaki itu Urbana, Andi Rahman, kemudian kemarin juga dari Dinas PU Karanganyar itu mereka punya banyak tempat untuk magang, tapi mungkin untuk magang yang pengawasan, kemudian yang di lapangan itu nanti kami tempatkan pada urutan yang keberapa gitu ya, karena kita pengennya kalian masuk ke biro konsultan yang desain dulu. Tapi barangkali juga ada teman-teman yang punya preferensi, misalkan saya lebih suka kalau masuk ke desain Bu, saya lebih suka kalau ke pengawasan atau struktur dan sebagainya, itu nanti boleh juga disampaikan. Gitu. Oke, atau tambah lagi deh yang dikirimkan selain CV, portofolio, tambah lagi motivasinya gitu ya, motivation letternya apa itu silahkan dituliskan. Ini saya rekap dulu. Izin bertanya Bu. Ada yang mau tanya? Iya. Untuk suaranya agak keras ya Mbak, itu ada mesin di bawah itu. Oh. Untuk yang PTPP itu apakah perlu portofolio juga Bu? PTPP perlu, semuanya perlu. Portofolio itu selain untuk perusahaan juga untuk kami, misalkan nanti menyeleksi dari misalkan dari 40, itu nanti kalau yang ke biro itu kan hanya 35. Jadi yang lainnya itu apakah nanti akan kita kirimkan untuk yang wirausaha mungkin, tapi wirausahanya itu juga wirausaha untuk mendirikan CV atau biro konsultan gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap untuk proses seleksi kalian tetap harus mengirimkan portofolio. Ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan. Ini untuk sertifikat skill software-nya apakah wajib atau tidak ya Bu? Soalnya kayaknya tidak semua orang punya Bu. Iya, yang ada mungkin di itu ya. Yang ada ya, di mungkin kalau punya skillnya punya Bu, tapi kalau untuk sertifikat saya nggak punya. Sertifikatnya nggak ada ya. Ya kemarin sebenarnya untuk sertifikat itu kita hanya sebagai bukti ya. Jadi kalau misalkan dari portofolio kayaknya juga bisa kelihatan nanti. Jadi nggak apa-apa, misalkan itu nggak usah diisi dulu yang linknya mungkin tidak usah diisi. Kalian langsung mengirim ke Google Drive aja, menyertakan CV, portofolio dan motivasi aja. Kalau kalian punya sertifikat apapun yang kira-kira mendukung, itu boleh juga kalian masukkan aja biar bisa jadi poin. Gitu ya. Jadi, ya saingannya cuma satu kelas ini. Jadi teman-teman, karena ini memang untuk semester 7, jadi hanya di antara kalian sendiri. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa deh, meskipun apakah itu di profesional ataukah itu di wirausaha. Izin tanya lagi Bu, untuk magang MBKM ini apakah bisa mengganti KP juga atau tetap harus KP lagi? Nah itu kan ada konversi, jadi magang kewirausahaan itu bisa dihargai senilai 20 SKS. Jadi kalau nanti ikut magang ini SP kemudian KP Stupa 7 itu sudah tidak harus diambil lagi karena nilainya otomatis sudah dapat dari magangnya. Ya, cuma nanti untuk detailnya mata kuliah apa yang harus yang bisa dikonversi, kemudian seperti apa bentuknya itu nanti akan disusun oleh tim kurikulum dari Prodi, dari Bu Nur Rahmawati, kemudian Pak Samsudin, Bu Indra dan sebagainya. Oh silakan Mas Anggas. Oke Bu, izin masuk. Terima kasih atas waktunya. Kemarin itu mungkin ini izin menambahkan untuk referensi di biro atau magang profesionalnya ya Bu. Kemarin itu sempat diskusi sama Mas Ongki, dulu itu beliau ex Airmas asli juga Bu. Itu Airmas. Nah mungkin nanti bisa sounding ke Mas Ongki, Mbok menawi masih ada networking ke sana, masih ada afiliasinya ke sana gitu Bu, buat nambahin ibaratnya tempat satu lagi dan itu Bu, mungkin satu lagi Bu, ini kan beberapa tadi kan yang dari angkatan 2020 belum semuanya join ya Bu, masih
masih dari mata kuliah Armas tadi. Nah, mungkin besok Kamis itu mungkin banyak yang lebih join, Bu. Soalnya kan beberapa dari kita juga nggak ada yang ngambil Armas gitu, udah ngambil Armas gitu. Mungkin besok Kamis itu mungkin lebih banyak yang ikut, Bu. Lebih banyak itu ikut ya, oke. Iya, besok Kamis harapannya semuanya ikut ya. Bahkan nanti mungkin saya akan mengundang untuk kakak-kakak alumni yang baru saja lulus fresh graduate. Karena untuk menyusun kurikulum vitae maupun portofolio itu kakak-kakak yang baru lulus juga sangat perlu. Karena ini kan masanya mereka untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi mungkin mereka belum tahu bagaimana, apakah belum diterima kerja itu barangkali karena CV-nya mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Oh, izin tanya untuk lebih detail Bu, yang acara hari Kamis itu bagaimana nggih? Gimana? Yang acara hari Kamis itu maksudnya jam berapa, di mana? Oh, acara hari Kamis itu melalui Zoom karena Mas Ongki di Jakarta posisinya. Kebetulan Kamis itu kan tanggal merah ya. Kita hanya bisa mengundang Mas Ongki itu pada di atas office hour atau pada saat weekend atau pada saat hari libur. Jadi karena Kamis itu libur dan itu waktu yang terdekat, jadi kita gunakan. Sekitar jam 8.30 sampai jam 12 siang. Flyernya sedang on the way ya Mas Arif. Saya minta tolong Mas Arif untuk membuatkan. Gitu, kira-kira ada lagi nggak? Jadi kuotanya sudah ya, kuotanya sekian, 35 sampai 35 dan 36. Kemudian untuk persyaratan nama-nama konsultannya itu masih proses juga ya, kami masih kontak lagi, lebih banyak lagi konsultan, sambil nanti menunggu jawaban dari konsultan arsitektur itu. Teman-teman mungkin kalau punya referensi arsitek yang bagus gitu, tapi belum disebutkan, mungkin boleh diusulkan. Saya rasa itu masih ada pertanyaan nggak? Oke. Oh, Bu, maaf Yang mungkin raise hand banyak, ada 46 ya. izin usul Bu. Baik, Mas Anggas minta tolong juga disampaikan ke teman-teman yang hari ini nggak ikut di sini, anak 2020 ya, teman-teman 2020 yang kebetulan tidak hadir di sini, untuk diinformasikan juga barangkali mereka mau ikut magang profesional atau magang wirausaha. Bu, maaf mau usul. Ya. Mungkin untuk CV dan portofolionya apakah bisa ditambahkan di pertanyaan Givom yang kemarin saja nggih Bu? Kemungkinan soalnya kalau di Gidrive bisa untuk portofolio dan CV apakah bisa ditambahkan di Givom yang kemarin saja nggih Bu? Karena kemungkinan kalau di ya kalau di Gidrive kemungkinan ada yang hilang ada atau yang di situ ya. Iya. Jadi sekali itu Bu. Baik Mbak, nanti saya tambahkan juga aja di linknya kemarin aja ya. Oke Bu. Oke. Jadi nggak pakai Google Drive, tapi kita tambahkan kita akan perbaiki. Jadi link yang kemarin itu barangkali untuk yang sertifikat software itu nggak perlu, nanti itu akan dihapus. Kemudian TOEP itu juga tidak harus diisi, tapi dia ada di situ, tapi tidak wajib ya. Karena memang untuk kemampuan bahasa lain, misalkan kalian punya bukti bahwa kalian punya kemampuan komunikasi, itu nanti boleh dilampirkan. Atau mungkin nanti akan ada satu pertanyaan lagi yang isinya adalah dokumen lain-lain gitu ya. Silahkan kalian tambahkan kira-kira apa yang bisa membuat kami itu melihat kalian itu lebih dari yang lain gitu ya. Ada prestasi apa, kepemimpinan, atau mungkin pernah ikut sayembara, atau pernah ikut tidak punya sertifikat TOEFL tapi ikut lomba debat bahasa Inggris yang lebih bagus ya, bisa dilampirkan. Messi Bu, izin tanya lagi Bu. Iya silakan. Tadi kan menyinggung soal sertifikat TOEFL itu ngambilnya di mana ya Bu? Saya belum pernah ngambil tapi udah lulus. Udah lulus? Itu di mana? Ada yang tahu nggak teman-teman? Di lembaga LPPIK? Coba teman-teman lain yang tahu
di mana? LBIPU, apa itu? Saya baru dengar. Saya nggak pernah menerima informasi buat pengambilan sertifikat, Bu. Biasanya itu melalui angkatan, Mas. Jadi diinformasikan oleh Bapak dosennya ke seluruh angkatan, bisa diambil di kampus 1. Sertifikat apa ya, Bu? Sertifikat TOEP, Bu, di mana, Bu? Sertifikat apa? TOEP. Oh, kalau TOEP itu langsung ke kampus 1. Tuh, kampus 1. LBIPU. PBIPU. Ya. Oh ya, benar, Mas Anggas. Gedung I. LBIPU di gedung I. Ya, coba nanti semuanya ke sana karena sertifikat TOEP itu nanti kalian butuhkan ketika sudah sampai di semester atas juga mau ngambil apa SKPA itu harus pakai sertifikat TOEP. Bawa pas foto 3x4. Jadi untuk ngambil TOEP di LBIPU di gedung I kampus 1 bawa pas foto 3x4 yang pakai jas hitam dan dasi. Backgroundnya biru. Oke. Ada lagi? Bu, maaf izin bertanya. Ya, silakan Mbak Dia. Yang semester 5 untuk kredit transfer itu apa mengikuti cutting-cutting itu, Bu? Tidak pakai sertifikat soft Iya, skill. nggak apa-apa. Ya nanti sama. Linknya nanti akan kami revisi dulu. Nanti akan ditambahkan untuk CV dan portofolio gitu. Kemudian nanti yang untuk sertifikat software nanti mungkin tidak wajib gitu ya. TOEP kalau ada boleh. Kalau misalkan tidak ada TOEP, punya sertifikat lain yang kaitannya sama bahasa, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh sebagai ganti. Pokoknya saat ini adalah penilaian untuk dokumen ya. Jadi kalian bisa menampilkan apa yang kira-kira membuat kalian itu lebih daripada yang lain. Seperti itu ya, nanti kita seleksi. Mbak Dia ini semester 5 ya, nanti kredit transfer ya berarti? Iya Bu, benar. Ya. Kalau untuk kredit transfer kita kemarin sudah ke UPI, kemudian ke UGM dan ke BINUS di Jakarta. Itu sudah ada tanda-tanda positif, tapi nanti masih perlu kita tindak lanjuti lagi untuk detailnya akan seperti apa, gitu ya. Infonya nanti mungkin kita jaring dulu, kemudian nanti kita sampaikan kemudian ya kalau sudah ada kesepakatan. Bu, izin bertanya, berarti nanti ada portofolio dan CV untuk kredit transfer? Kredit transfer, kalau ada lebih baik. Oh, ya. Ya, meskipun kalau kredit transfer itu yang dilihat adalah transkrip ya biasanya. Tapi kalau ada itu lebih bagus. Mas Johara, oke, buat syaratnya emang ada di web, tapi pengambilannya nggak ada. Oke. Baik. Jadi teman-teman semuanya ya, jadi yang belum ngurus TOEP itu sekalian diurus sekarang aja, karena pasti akan kalian perlukan. Jadi jangan sampai hilang, kalau perlu nanti dibuat kopinya, dibuat soft file-nya, ya, disimpan ada hard copy dan soft copy. Oke. Cukup ya. Untuk sementara mungkin hari ini saya akhiri dulu, nanti hari Kamis akan yang belum begitu jelas nanti akan disampaikan lagi di hari Kamis. Ya, jangan lupa jam 8:30 sampai jam 12. Oke. Oke nggak? Oke, Bu Yayi. Oke, baik ya. Saya pamit dulu nih, ada acara pendadaran lagi di sini. Baik, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan lancar dan bisa berjalan dengan baik untuk semuanya ya. Saya tutup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayi. Terima kasih Bu. Ya. Bu Nur yang tutup saya atau Bu Nur? Saya bisa. Saya izin ya, izin